Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah,
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari untuk itu saudara, kita satukan hati kita, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, dalam kondisi apapun hidup kami saat ini, kami katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Saudara, saya berikan saudara waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, bersyukur sama Dia saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mari sama-sama saudara kita naikkan pujian ini saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan kembali saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat tanganmu sama-sama buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Buat karya-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi saudara buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, katakan lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa dengan tepuk tangan kita saudara. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri
pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Patria Agus Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan pesan Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah tetap berbuah banyak di setiap musim. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari yang lalu sampai hari ini, bahkan mungkin beberapa bulan yang akan datang, kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kerugian. Kerugian apa saudara? Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi berusaha, dan mungkin ada banyak orang juga bertanya dalam hatinya, bahkan protes sama Tuhan. Kenapa hal ini harus saya alami? Padahal saya tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Padahal saya melakukan yang baik. Saya bekerja baik, saya melakukan bisnis yang baik. Tapi kenapa saya harus mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini? Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu sangat menghendaki supaya setiap anak-anaknya semuanya berbuah lebat. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita sedang rencanakan, apa yang hendak kita lakukan, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Apakah Bapak Ibu Saudara percayakan firman Tuhan? Amin, Saudara. Nah, saya mau ajak kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan baca beberapa ayat dari Yohanes 15, ayat pertama, ayat 2, dan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Saudara, Yohanes 15, ayat pertama, ayat 2, dan ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 5-nya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari sini kita perhatikan sungguh-sungguh, mari buka hati, buka pikiran kita. Firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus itu adalah pokok anggur dan Bapa itu adalah pengusahanya. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya Tuhan mau ngomong begini, bahwa saudara dan saya adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan Tuhan sangat menginginkan supaya setiap kita itu berbuah banyak. Berarti pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, apa saja, Tuhan menghendaki semuanya berbuah banyak. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa menangkapnya? Dan perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan menginginkan supaya kita berbuah banyak, artinya Tuhan bukan hanya sekedar memerintah, tapi dia akan campur tangan, dia akan memberikan kemampuan, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita mampu berbuah banyak. Itu yang pertama, Tuhan mau ngomong sama kita, bahwa Tuhan itu sangat menginginkan supaya kita berbuah banyak. Artinya kita harus jadi kebun anggurnya Tuhan. Lalu Tuhan ngomong di ayat yang ke-8 dari Yohanes 15.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan, Tuhan menghendaki supaya setiap kita berbuah banyak. Berarti kita harus jadi kebun anggurnya Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan ngomong supaya kita berbuah banyak, kita harus jadi murid. Apa hubungannya antara pohon anggur dengan murid? Nah, saudara, coba kita teliti baik-baik. Kalau saudara ada waktu, saudara coba cek apa sih manfaat, apa sih ciri dari kebun anggur itu sendiri. Saudara, saya menemukan ada beberapa hal tentang kebun anggur. Yang pertama, pohon anggur itu merambat. Yang kedua, dia bisa dipakai untuk menjadi estetika di rumah, bisa ditaruh di depan rumah, di pintu masuk, lalu di pagar rumah kita, atau di mana saja. Karena dia adalah bagian dari estetika rumah. Kalau saudara pernah ke kebun anggur, itu sesuatu yang indah, menarik, karena buahnya itu manis, buahnya itu banyak, dan daunnya itu rimbun. Saudara bisa lewat di bawahnya, saudara bisa berteduh di sana. Ya, ada sesuatu yang indah di sana. Lalu pohon ini mudah untuk ditanam. Dia bisa ada di segala tempat dan cuaca. Lalu umur 90 sampai 100 hari, pohon ini sudah berbuah, saudara. Jadi nggak butuh waktu yang lama, ya. Dan dia bisa berbuah 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Wow. Saudara bisa bayangkan, buah anggur itu mahal, saudara. Dan kita bisa menikmati buahnya 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Ya, dan kalau dia berbuah, dia itu pasti berbuah banyak, nggak pernah satu. Dia selalu berbuah dalam kelompok. Lalu yang paling penting juga adalah bahwa buah anggur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, baik untuk jantung, baik untuk darah tinggi, baik untuk wajah, ya, muka kita bisa lebih awet muda seperti itu, dan dia juga baik untuk kesehatan yang lainnya, ya, untuk otak, untuk mata, dia punya banyak manfaat. Nah, kalau kita perhatikan kata murid itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, orang yang mau menggali kebenaran firman Tuhan dan mempraktikkannya dalam hidupnya. Jadi seorang murid itu bukan hanya punya pengetahuan, tapi dia berbuah, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Dan itu menjadi manfaat yang baik bukan hanya buat dirinya, tapi buat banyak orang. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa supaya kita bisa berbuah, kita harus jadi kebun anggurnya Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus jadi murid. Jadi pohon anggur atau kebun anggur itu punya korelasi yang positif, yaitu sama dengan murid. Pertanyaan saya pagi hari ini, berapa banyak saudara yang kepengen supaya saudara di setiap musim, di setiap keadaan, saudara tetap berbuah? Boleh lambaikan tangan. Dan saya percaya, semua orang doanya ingin berhasil, ingin berbuah. Pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, rumah tangganya, kesehatannya, semuanya menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada 3 hal penting yang perlu kita sama-sama lakukan supaya kita bisa berbuah. Saudara, yang pertama tadi Tuhan berkata bahwa kita ini harus jadi murid. Mari sama-sama katakan murid. Murid itu sama dengan kebun anggurnya Tuhan. Saudara, kebun anggur, ya, karena kita ini adalah carangnya dan Yesus itu adalah pokok anggur, berarti kebun anggur itu harus nempel pada pokoknya. Ranting harus nempel pada pokoknya, baru bisa berbuah. Jadi bukan hanya sekedar kita jadi murid, jadi pengikut Kristus, tapi yang Tuhan mau kita nempel. Kita ada di dalam Dia. Bukan hanya sekedar tahu firman, bukan hanya sekedar tahu Yesus itu Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mau belajar menggali kebenaran firman Tuhan.
kita mulai merenungkan firman Tuhan itu. Apa sih maksud firman Tuhan yang kita baca? Apa sih manfaatnya buat setiap kita? Soalnya banyak orang di luar sana, kelihatannya mereka beribadah, kelihatannya mereka orang Kristen, tapi di dalam kesehariannya mereka hanya sekedar tahu firman Tuhan. Mereka tidak nempel pada pokok anggur. Mereka tidak mau berusaha untuk menggali sampai menemukan kebenaran firman, lalu menghidupinya dalam hidupnya. Itu sebabnya sehingga ketika ada masalah, tantangan datang, mereka goyah. Ketika mereka melihat keadaan buruk, bisnisnya mulai mengalami kerugian, karirnya mulai menghadapi tantangan yang berat, dia mulai ragu sama Tuhan. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Saya berdoa hari ini, mari kita ikuti terus firman Tuhan ini supaya kita menemukan hal-hal yang indah ya di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kenapa? Karena kita murid. Kita mau belajar menggali dan menghidupi firman Tuhan. Itu yang membuat respon kita beda terhadap situasi sekalipun itu buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dari Yohanes 15 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi biarlah setiap kita mengambil komitmen pagi hari ini dan berkata kepada Tuhan, "Jadikan aku murid-Mu Tuhan." Dan memiliki komitmen untuk punya waktu membaca, merenungkan, menggali sampai kita menemukan kebenaran itu dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Itu murid. Tuhan menjamin ketika kita menjadi murid, maka hidupmu akan berbuah banyak. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami atau menikmati buah yang banyak, buah yang lebat di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau supaya setiap kita itu menjadi pemenang. Katakan pemenang. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat yang kedua. "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong." Saya berdoa tidak ada yang potong. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan baik-baik, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mari sama-sama renungkan baik-baik. Apakah Bapak Ibu Saudara menginginkan hidupmu berbuah banyak? Pekerjaanmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu, kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan? Berarti setiap kita harus jadi pemenang. Kata dibersihkan di sini artinya Tuhan akan kirimkan ujian, Tuhan akan izinkan tantangan datang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan bahwa firman yang kita baca itu sungguh-sungguh sudah kita praktekkan, kita hidupi dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar punya pengetahuan firman, tapi sungguh-sungguh sudah menghidupi firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, saudara, ketika kita mau masuk di dalam ujian, ketika kita mau menghadapi tantangan, maka sebenarnya itu tempat yang terbaik untuk kita mengalami kemenangan di dalam iman kita. Karena itu tempat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Waktu kita mau masuk dalam ujian, masuk di dalam setiap tantangan yang Tuhan izinkan, maka kita akan menghasilkan buah karakter yang manis dalam hidup kita. Contoh, saudara. Kita tahu Galatia 5 ayat yang ke-12, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu berbicara tentang buah roh. Dan Tuhan mau supaya kita berbuah. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih?
kalau kita tidak diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita sulit untuk mengasihi? Bagaimana kita bisa mempraktekkan kata pengendalian diri kalau kita tidak diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita ditantang untuk marah, kita bisa mengendalikan diri kita. Ketika ada tawaran yang menggiurkan supaya kita menjadi kaya dengan cara-cara dunia, kita mampu mengendalikan diri kita. Itu pemenang. Seorang pemenang tidak ada kata instan. Seorang pemenang dia harus masuk di arena pertandingan. Dan seorang pemenang dia harus berusaha sungguh-sungguh supaya dia keluar sebagai pemenang dengan predikat terbaik. Itu pemenang. Walaupun mungkin saudara hanya jadi orang juara 3. Tapi ada kesungguhan hati kita untuk menjadi yang terbaik. Itu pemenang. Ketika dia gagal, dia bangkit kembali. Dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia percaya Tuhan akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Dia menguatkan hatinya, dia pegang janji Tuhan, dia bangkit kembali. Dan dia percaya satu hari dia pasti keluar sebagai pemenang. Sehingga ketika keadaan yang buruk datang, itu tidak membuat dia gagal. Itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Itu tidak akan membuat dia murtad. Tapi hatinya penuh dengan sukacita. Karena dia tahu ini adalah pintu masuk untuk dia naik kelas. Imannya naik, karakternya diubahkan oleh Tuhan. Bahkan buah pekerjaannya makin baik. Karena setiap kali ada tantangan, itu akan membuat dia semakin baik, dan semakin baik, dan semakin baik, dan semakin baik. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa menangkap hal ini? Kita gak bisa sangkali bahwa pengaruh COVID itu sangat buruk bagi dunia ini. Bukan hanya orang dunia, tapi anak-anak Tuhan juga terdampak. Tapi kita harus tetap pegang janji Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya berbuah banyak. Apa yang hilang, ujian, tantangan yang datang hari ini. Mungkin usahamu sedang mengalami penurunan. Mungkin karirmu sedang mengalami sesuatu yang buruk, bahkan tidak punya pekerjaan. Tapi engkau harus tetap pegang janji Tuhan. Engkau pasti berbuah. Asal engkau mau jadi pemenang. Renungkan, praktekkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Amin, saudara. Poin yang ketiga adalah jadikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya kehendak supaya setiap kita berbuah banyak. Tujuannya apa? Supaya Bapa dimuliakan. Jadi dalam setiap aspek hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita harus pastikan yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang bernama Ishak, ketika dia ada di Gerar, di tanah orang Filistin, dia menghadapi situasi yang sulit, keadaan sedang mengalami kelaparan yang luar biasa parahnya, dan dia merencanakan untuk pindah ke Mesir pada waktu itu. Tapi satu sisi, dia mengerti bahwa hidupnya ini miliknya Tuhan. Bahwa apapun yang dia putuskan itu harus seizin Tuhan. Karena dia mengerti apa yang dia lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejadian 26 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Saudara, ini adalah perkataan dari raja orang Filistin. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu memberkati Ishak. Kalau kita lihat ke belakang bagaimana Ishak itu mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi tidak bisa disangkali ada tangan Tuhan yang menyertai Ishak pada waktu itu. Sehingga akhirnya raja
Abimelek, raja orang Filistin, dia mendatangi Ishak dan dia membuat perjanjian supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan di antara mereka. Kenapa? Karena raja orang Filistin mengerti, kalau dia mau diberkati, tanah Filistin mau diberkati, salurannya adalah Ishak. Kalau kita perhatikan ke dalam diri kita, saudara sadar atau tidak sadar, keberadaan setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini, sebenarnya Tuhan punya tujuan, yaitu lewat hidup saudara, nama Bapa di surga itu dimuliakan. Engkau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika engkau bekerja, surga terbuka dan memberkati pekerjaan itu. Ketika engkau berpartner dengan orang-orang yang melakukan bisnis, Tuhan memberkati mereka lewat hidup saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang menjadi berkat buat orang-orang yang kau layani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini setiap kita berkomitmen untuk menjadikan hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Bapa di surga. Maka kalau kita punya komitmen yang seperti ini, kita punya tekad yang kuat seperti ini, percayalah, sekalipun keadaanmu sedang buruk hari-hari ini, Tuhan akan buat hidupmu berbuah. Apapun yang hilang, Tuhan sanggup menggantikan melebihi dari apa yang kita bisa bayangkan. Ishak tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi orang yang sangat kaya, bahkan dia sangat dihormati oleh raja orang Filistin. Dia tidak pernah punya bayangan yang seperti itu. Dia hanya berharap dia bisa makan kembali, pegawainya bisa hidup normal kembali, usaha yang dia bangun, peternakan, pertaniannya, itu bisa berjalan dengan baik. Tapi apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dia dengar, semua itu Tuhan sediakan bagi dia. Dan kita percaya ayat ini juga berlaku bagi setiap orang percaya. Nah, biarlah pagi hari ini setiap kita melihat bahwa kita ini adalah kebun anggurnya Tuhan. Kita adalah muridnya Tuhan. Tuhan berkehendak supaya saudara dan saya berbuah lebat. Yang kedua, bahwa kita ini adalah orang-orang pemenang. Tuhan mau bukan hanya sekedar kita tahu firman Tuhan, tapi kita menghidupi firman Tuhan. Dan ketika tantangan datang, saudara dan saya menjadi seorang pemenang. Dan akhir dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang hendak kita putuskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kita yang mengikuti ibadah online, semua kita boleh mengerti dan bersyukur. COVID boleh datang, goncangan boleh datang, tapi Tuhan menghendaki setiap kita berbuah lebat, berbuah banyak. Apapun yang hilang, Tuhan pasti gantikan melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan. Selamat pagi, selamat bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati hari Minggu ini. Dan setiap kita boleh bersyukur buat apa yang terjadi hari ini. Percayalah, di depan sana, hari depan kita adalah hari depan yang diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari tundukkan kepala kita mau masuk di dalam doa. Kami bersyukur sampai hari ini, kami melihat karya Tuhan yang hebat, yang ajaib, itu ada dalam hidup kami. Sekalipun hari-hari ini keadaan yang ada di sekitar kami, itu kurang baik, bahkan tidak baik akibat dampak COVID-19. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau menghendaki kami untuk berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan pengertian. Engkau meteraikan firman-Mu di dalam loh hati setiap kami. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang lemah. Tuhan, jamah mereka. Kuatkan mereka.
Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang di dalam keadaan kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru bagi mereka. Mereka yang sedang mengalami kehancuran dalam bisnis mereka, Tuhan Engkau pulihkan bisnis mereka. Bahkan Engkau berikan bisnis yang baru melebihi dari apa yang pernah dibangun oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan firman ini mengubah hati kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya, apa yang kami dengar hari ini, kami alami. Kami berbuah banyak, kami berbuah lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.